Salam sehat, salam perubahan. Bertemu lagi dengan saya Intan Nilam dengan berita terbaru, terupdate, dan kali ini saya akan membawakan tentang perkembangan dari sidang pra-peradilan Roy Suryo yang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini kubu Roy Suryo ini membawa sejumlah rekaman video yang diklaim memperlihatkan detik-detik proses penangkapannya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukum Roy Suryo, Rafli Harun, video tersebut akan dijadikan alat bukti untuk mendukung permohonan pra-peradilan. Rekaman itu disebut memperlihatkan rangkaian proses penangkapan yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Stop dulu, seorang saksi dan pemohon tidak. Terus kemudian setelah saudara lengkap itu mereka langsung bergegas masuk ke kamar. Apa tujuan mereka masuk ke kamar yang saudara ketahui? Dari bapak. Cari bapak. Apakah setelah mereka masuk ke kamar itu ada bapak di dalam? Tidak ada. Tidak ada ya. Kemudian tadi juga ada beberapa petugas di luar kamar, di pintu kamar. Apakah itu adalah juga? Ini saudara yang merekam. Kita serang makan polisi, mau menangkap lagi. Ini kan tidak. Harusnya sama sebut, Pak. Ini. Tak hanya video, tim kuasa hukum juga menghadirkan 3 orang saksi serta seorang ahli hukum pidana, yang mana mereka diharapkan memberikan keterangan mengenai peristiwa penangkapan yang terjadi di kediaman Roy Suryo pada 19 Juni lalu. Roy Suryo menyatakan para saksi melihat langsung bagaimana petugas itu masuk ke rumahnya, yang menurut keterangannya ada dugaan petugas memaksa membuka pintu gerbang, kemudian masuk hingga ke kamar tidur, yang mana Roy menegaskan pernyataan tersebut tidak hanya disampaikan secara lisan, tetapi juga diklaim didukung dengan rekaman video yang diputar dalam persidangan. Dalam permohonan peradilan ini, kubu Roy Suryo berpendapat bahwa proses penangkapannya dilakukan dengan sejumlah pelanggaran prosedur. Salah satu yang dipersoalkan adalah tidak adanya pihak lingkungan seperti ketua RT ataupun RW saat proses itu berlangsung. Roy juga mengaku kesulitan mengenali petugas karena seluruhnya menggunakan penutup wajah. Bahkan melalui sidang pra-peradilan ini, Roy Suryo berharap hakim dapat menilai secara objektif apakah tindakan aparat ini telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan juga justru terdapat pelanggaran prosedural sebagaimana yang didalilkan pihak pemohon. Di sisi lain, proses pra-peradilan ini masih berlangsung dan hakim belum mengeluarkan putusan. Karena itu, seluruh dalil yang disampaikan oleh Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya masih merupakan bagian dari proses pembuktian di pengadilan. Pihak Polda Metro Jaya pun juga memiliki kesempatan untuk menyampaikan jawaban serta bantahan dalam persidangan yang sebelum hakim mengambil keputusan. Yang mana suasana persidangan pun sempat memanas ya, karena tim kuasa hukum Roy Suryo ini memutar rekaman video yang mereka yakini ini menjadi bukti penting dalam perkara ini. Menurut mereka, rekaman tersebut bukan hanya memperlihatkan proses penangkapan, tetapi juga menggambarkan bagaimana prosedur yang seharusnya dijalankan ini diduga tidak dilakukan secara lengkap. Roy Suryo mengatakan dirinya sengaja membawa bukti visual agar hakim ini dapat melihat secara langsung bagaimana rangkaian kejadian, bukan hanya mendengar keterangan dari masing-masing pihak. Ia juga berharap bukti tersebut menjadi pertimbangan utama dalam menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik. Nah, kuasa hukum Roy Suryo juga menegaskan bahwa pra-peradilan bukan bertujuan menguji pokok perkara yang sedang diselidiki, melainkan menguji apakah tindakan penangkapan dan proses hukum yang dilakukan oleh aparat sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Menurut mereka, jika prosedur memang terbukti dilanggar, maka hal itu dapat berdampak pada penilaian terhadap keabsahan tindakan hukum yang dilakukan. Sementara itu, pihak kepolisian diperkirakan akan menyampaikan jawaban beserta bukti-bukti tudingan dalam sidang berikutnya, yang mana majelis hakim akan mendengarkan seluruh keterangan dari kedua belah pihak sebelum mengambil keputusan. Kini perhatian publik tertuju pada putusan hakim pra-peradilan, apakah bukti video yang diajukan oleh Roy Suryo akan dianggap cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran prosedur, atau justru hakim ini menilai tindakan tersebut dari penyidik telah sesuai dengan hukum yang berlaku. Jawabannya akan ditentukan melalui proses persidangan yang masih akan berjalan. Apapun hasilnya nanti, putusan pra-peradilan ini diperkirakan akan menjadi salah satu rujukan penting dalam
menilai standar prosedur penangkapan oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Salah satu momen yang paling menjadi perhatian dalam persidangan itu adalah ketika diputar rekaman video yang menurut kubu Roy Suryo memperlihatkan proses penangkapan di kediamannya. Menurut pihak Roy Suryo, rekaman tersebut menunjukkan petugas tetap memasuki area rumah meskipun situasi di lokasi masih menjadi perdebatan. Kubu Roy Suryo pun mendalilkan ya bahwa petugas ini memaksa masuk ke dalam rumah tanpa menjalankan seluruh prosedur yang semestinya. Klaim inilah yang kemudian dijadikan salah satu dasar dalam permohonan pra-peradilan untuk menguji keabsahan tindakan penangkapan. Di hadapan majelis hakim, Roy Suryo mengatakan video itu sengaja dihadirkan agar jalannya peristiwa ini dapat dinilai secara langsung, bukan hanya berdasarkan keterangan para saksi. Menurutnya rekaman tersebut dapat memberikan gambaran mengenai apa yang terjadi saat petugas datang ke kediamannya. Namun hingga persidangan tersebut, dalil mengenai adanya pemaksaan masuk ke rumah masih merupakan klaim dari pihak pemohon yang sedang diuji di pengadilan. Majelis hakim pun masih harus mendengarkan ya tanggapan dan bahkan bukti dari pihak kepolisian sebelum memutus apakah tindakan penangkapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana atau tidak. Dengan demikian, video itu menjadi salah satu alat bukti yang diperdebatkan dalam sidang pra-peradilan. Sementara penilaian akhir mengenai makna dan kekuatan pembuktiannya sepenuhnya berada di tangan majelis hakim. Ibu bawa bersedia tidak? Saya tidak mengatakan. Ibu tidak bersedia. Saya tidak mengatakan. Kuasa hukum itu silakan datang ke kantor ya. Ya, Anda ilegal. Anda ilegal. Kami akan menuntut. Anda ilegal semua.